Setelah ngobrol sama Bidadari Gemilang tentang makeover, ini ada tamu saya yang berikutnya. Dia ini seorang cewek yang kece banget, tapi kalau saya lihat dandanannya dia sebetulnya ya, dari beberapa tahun lalu, dari dia awal mulai karir sampai sekarang nggak terlalu banyak berubah, tapi tetap kelihatan cantik. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan kecantikan tanpa dandanan berlebihan, tanpa perubahan yang berlebihan, tapi tetap bisa enak dilihat dan bisa tetap up to date gitu loh. Caca Frederica. Apa kabar kamu? Baik, Mas. Cewek kece ini sudah beberapa kali datang ke sini. Iya. Dan selalu kece aja enak dilihat. Masa sih? Biar ketularan aku. Amin. Mbak Sarah juga energinya positif terus nih kayaknya. Yakin? Iya. Bener ya? Benar. Aduh, alhamdulillah aku takut banget tadi dibilang. Caca silakan duduk. Jadi gimana sih kamu bisa mempertahankan dandanan kecantikan look kamu supaya tetap enak dilihat, tapi nggak berlebihan juga, apa adanya deh. Iya kan bener ya kalau ngelihat dia tuh ya gini aja gitu. Kalau yang jelas satu harus percaya diri. Kedua harus berani buat menjadi diri kita sendiri gitu. Nah itu yang dibilang sama Bidadari Gemilang juga, kenal sama diri sendiri, harus berani nerima ya. Gitu. Seperti kayak gini Mbak Sarah nggak malu kan, maksudnya kayak bawain acara nggak harus selalu pakai bulu mata yang ada 10 lapis kan. Biasa Aku takut berat nggak bisa kebuka kelopak matanya kalau itu. lapis. Jadi kayak harus kita harus, karena kita udah percaya diri, karena kita udah tahu siapa diri kita gitu, kita jadi berani buat menunjukkan ke orang-orang bahwa ya here I am gitu. Iya benar, I'm proud of me gitu ya. Iya, kayak gitu. Karena untuk jadi bangga sama diri sendiri kan nggak selalu harus bicara soal aku udah achieve ini, aku punya penghargaan ini atau apa. Pasti semua orang pasti ada sesuatu dalam dirinya yang bisa dibanggakan. Ya kan? Itu bikin percaya diri dong. Itu bikin percaya diri. Nah misalnya kalau aku tanya prestasi, Ya. oke. Prestasi tapi kan seperti saya bilang nggak perlu dalam bentuk penghargaan dari kecamatan misalnya atau piala. Dari presiden ini. Iya gitu. nggak perlu gitu kan. Sekarang kalau aku tanya nih misalnya ya, sebelum kita balik lagi ke kecantikan, apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu? Apa yang bikin aku bangga sama diri aku adalah aku tahu siapa diri aku dan aku tahu gimana caranya aku harus menikmati hidup aku. Oh itu penting banget. Iya benar. Harus bisa that. nikmatin hidup ya. Gimana caranya nikmatin hidup aku? Karena gini, satu yang namanya kita mencari kesenangan terus nih, Mbak Sarah, apapun nggak akan pernah bisa selesai. Iya. Ternyata gimana caranya supaya kita bisa happy dan dengan happy kita bisa terlihat cantik adalah dengan cara bersyukur. Apapun yang kamu milikin sekarang, kamu nggak usah lihat, aduh Mbak Sarah keren ya rambutnya bisa dipotong pendek tetap kelihatan cantik ya. Kalau gue dipotong pendek kayak bakso deh kelihatannya gitu kan misalkan. Bakso cantik tapi kalau kamu. Bakso cantik. Nggak masalah. Gak usah mikir kayak gitu. Dengan hari ini kita udah bisa bernafas, kita sudah bisa melihat, tangan kita sudah bergerak. Bersyukur dong. Kita sehat. Berterima kasih sama Tuhan. Dengan kamu bersyukur, kamu akan terpancar aura kamu gitu. Kamu tuh hebat sekali. Ini kamu belajar dari mana? Aku pikir kamu tuh cewek yang setiap hari ke salon untuk merawat kecantikan atau gimana gitu. Dulu aku selalu seperti itu. Oke. Cuman kalau sekarang nih sebenarnya ini rahasia sih, boleh dikasih tahu nggak sih? Kalau itu rahasia kasih tahu supaya rating acara ini naik. Oh gitu ya. Kita memang nunggu rahasia-rahasia artis. Oh gitu ya. Aku bisikin aja ya. Tapi nanti aku keluarin ya. Ya udah lebih baik kamu aja yang cerita. Oh gitu, aku aja yang cerita ya udah. Jadi sekarang tuh setiap hari aku melakukan meditasi. Dengan aku meditasi, aku bersyukur, aku menikmati diri aku sendiri, menikmati apa yang aku punya sekarang. Aku memiliki energi yang positif. Dengan memiliki energi yang positif, Mbak Sarah kalau ada dekat aku jadi nyaman. Orang-orang yang ada dekat aku jadi nyaman. Benar. Jadi enak aja gitu. Tapi kalau misalkan aku pengen jadi the most beautiful girl sejabotabek gitu. Susah itu udah aku soalnya kan. Jadi ya misalkan aku jadi yang kedua, misalkan mungkin aku, yang kedua, oke. Misalkan aku pengen jadi yang kedua okay. gitu ya. Aku akan ribet dengan diri aku sendiri, aku heboh. Akhirnya yang ada aku ruwet dengan pikiran aku sendiri, bikin orang-orang di sekeliling aku nggak enak. Emang aku kelihatannya memang cantik, tapi orang nggak nyaman deket aku. Tapi ada sesuatu yang bikin nggak betah gitu ya karena gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bikin orang betah ada di deket kita? Iya. Caranya adalah kita harus benerin diri kita sendiri dulu gitu. Harus ngaca, harus kenali. Ya, jadi kita harus tenang, kita harus meditasi, belajar nafas, belajar itu ada pelajarannya memang. Selama meditasi itu sebetulnya saya tuh nggak pernah, belum pernah coba yang namanya meditasi. Mungkin sekali-sekali kalau ikut yoga ada masa di mana kita meditasi sebentar. Tapi meditasi itu sebetulnya
mengosongkan pikiran atau fokus pada satu hal yang kamu lakukan Oke, tuh apa? kalau meditasi yang aku lakukan, aku tidak mengkosongkan pikiran aku, Oke. tapi aku bersyukur dengan apa yang aku punya. So you think of all the good things? Ya, fokus. Ya, Oke. fokus itu satu. Kedua, caranya aku bernafas, aku mengeluarkan nafas ke sini, dan aku fokus di sini untuk sesuatu hal untuk menyebarkan kasih sayang. Gitu. Oh. Jadi dengan aku bermeditasi, aku mikir misalkan aku benci banget sama Mbak Sarah nih. Aduh, Sarah Sechan tuh rese banget, nyebelin banget gitu ya. Mungkin sih, tapi oke lah. Umpama aja. Misalkan Ya. kan Ya. gitu. Misalkan gitu. Justru orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita nggak suka, kita kasih mereka kasih sayang. Nggak apa-apa, aku udah maafin dia kok, nggak apa-apa. Aku sayang sama Sarah, aku sayang sama Kita create energi positif around kita dulu. Jadi di itu menghilangkan sekitar- energi negatif dalam diri kita. Akhirnya kita jadi bisa enak Ngejalanin sama- apa aja enak juga. Jadi kayak ketemu siapa aja senang mau aja. Mbak Sarah ngata-ngatain aku, ngejelek-jelekin aku juga kayak iya aja iya gitu. Nggak apa-apa gitu kan, orang juga jadi akhirnya ya udah deh, gue nggak jadi ngeledekin lo deh. Malas juga deh, Ya dia nggak kan? kepancing juga kali gitu kali ya. Jadi be positif aja. Dengan be positif kamu jadi merasa bahwa kamu nyaman dengan diri kamu. Bener. Dari situ baru kamu boleh belajar untuk make up apa segala macam, perlu juga karena kan Iya, itu outer lah ya. itu outer memang penampilan perlu luar. juga. Aku nggak bilang itu nggak perlu, itu perlu juga gitu. Ini aku suka deh bicara soal kecantikan seperti ini karena kita kan biasa kalau bicara soal kecantikan memang itu identik dengan wajah, make up, rambut dan segala macam. It's okay, semua perempuan nggak mungkin keluar ual-ualan gitu Nggak ya juga, dandanannya males gitu. juga ngelihatnya Harus kan. presentable juga, tapi yang dari dalam terpancar itu juga sama pentingnya atau mungkin lebih penting daripada outernya. Iya. Ya di saat kamu misalnya kamu panggil seorang makeup artis terkenal misalnya gitu ya, terus minta di make upin dia, tapi kalau dari rumah aja kamu udah manyun karena gue lagi kesel sama si ini, gue bete sama si ini, dia ngomongin gue banyak masalah, ya dia mau make upin sampai gimana juga, kamu nggak akan terlihat Iya, kece kayak gitu ya, pasti nggak nyaman. Jadi memang penting yang namanya buat kita mengenali diri kita, dan itu yang sekarang aku pelajarin. Aku sekarang lagi belajar self healing kan. Self healing ya, jadi masalah yang kamu dapatkan dan segala macam itu kamu berusaha untuk. Aku berusaha buat tidak menjadi bagian dari masalah, tapi aku menjadi penonton dari masalah aku. Jadi you step out of the problem. Kayak gitu. terus Jadi ngeliat. misalkan kita main bola nih, mau kita kalah atau kita menang, kita nggak jadi Rooney-nya nih, atau kita nggak jadi Cristiano Ronaldo-nya nih, tapi kita jadi penontonnya. Atau jadi pacarnya Ronaldo. Atau bisa kan kalau jadi gitu enak kali. Maksudnya senang kali kita Mbak, ngebayang. kalau kita jadi pacarnya Ronaldo, itu kayak kita kurang tinggi nggak? Nggak bisa. Tapi aku mencintai diri aku apa adanya. Oh, jadi aku iya. tidak akan Bersyukur, membuat kata-kata bersyukur. itu. Bersyukur. Aku bersyukur. Aku Walaupun punya aku sepasang kaki yang bisa membawaku ke sana Walaupun kemari. aku kurang tinggi, tapi Iya. aku bahagia. Benar, itu yang kayak gitu yang mesti dipikirin. Oke. Tapi balik lagi misalnya ke dandanan gitu ya. Apakah karena kamu sudah menerima diri kamu apa adanya sehingga kamu memang ya gitu aja, mode rambut begini aja, nggak pernah tiba-tiba mohawk atau tiba-tiba kayak apa namanya kayak Alicia Keys di kepang-kepang kecil gitu ya. atau Sebenarnya kalau yang namanya dandanan sendiri itu kan aku balik ke pribadinya masing-masing ya Iya, gitu. bener. Misalkan orang suka bereksperimen atau enggak. Kalau Iya. aku kan memang tipikal pribadi aku tuh memang aku tuh orangnya yang sangat apa ya, kayak klasik banget gitu loh. Timeless. Nah, aku sukanya yang begitu aja gitu. Oke. Tapi nggak salah juga orang yang suka tiba-tiba sekarang rambutnya mohawk, besok rambutnya gini. Ya lo suka begitu ya silahkan. senyamannya aja. Senyamannya aja. Ini ada tamu saya berikutnya. Ini dia dandanannya, kita teman di Facebook. Aku suka ngelihat sosial media dia yang lain juga. Dandanannya tiap minggu selalu berganti. Kadang-kadang ada goatee di sini, ntar hilang, rambutnya begini, ntar hilang. Dia seorang makeup artis terkenal, tapi dia datang ke sini ada makeup artis yang ngedandanin dia. Oh ya? Siapa? Kau pikir kalau misalnya dia makeup artis dia dandan sendiri kan? Iya. Makeup artis bawa makeup artis. Berarti ini makeup artisnya makeup Karena artis. dia makeup artis di atas makeup artis. Oh, topnya lah nih. Top of the best of the top of the pops. Makanya kalau ngomongin makeup kan mendingan jangan ngomong sama aku, ngomong sama yang ini kalau gitu. Ini aja kan. ya, aku undang ya, Makanya, Gus iya. Naldi. Penulis buku juga, makeup artist juga, segala macam juga. Coba aku lihat kalau hari ini, oh ada Goti hari ini rambutnya kayak begini. Oke. Apa kabar kamu? Muah. Jangan Baik. kemana-mana. Nanti kita masih ngobrol sama Caca, masih sama Gus Naldi juga. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini waktu itu lagi coba numbuhin bunga di rambut aku. Oh. Udah tumbuh akhirnya. Sempet tumbuh sebentar, tiba-tiba ada pohon beringin tumbuh, jadi terus gua potong pendek. Iya.